Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'amihil mutakathirah wa ayatihil mutawatirah wa ala minnatihil ghamirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa sayyidi qaidi gurril muhajjalin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa nafa'ana bihi bid-dharaini amin. Al-fudala wal kurama ma'asyiral habaib wa bil khusus sahibu hadzal bait Habib Abdullah dan para habaib yang lain yang ulun selalu takjim dan hormat kepada beliau-beliau. Semoga kehadiran beliau Allah turunkan rahmat kepada kita, karena mereka adalah dzurriyyat dari Rasulullah yang terhubung kepada hamba-hambanya yang soleh. Ma'asyiral asatidz, dan saya muliakan para guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah, baik kepala desa manapun yang hadir malam hari ini beserta seluruh jajaran beliau, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah majlis hall Al-Alim wa Alamah min Awliyaillah Sayyid Abdul Karim As-Samman Al-Madani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini izinkan ulun untuk sekedar melengkapi acara hall ini yang tadi sudah ada dua penceramah di depan, yang sudah banyak kita mendengarkannya dan kita menyimak dan tinggal mengamalkannya. Oleh karena itu dalam kesempatan itu di akhir kehidupan kita, yang kita perlu menyimak, berharap bahwa diri kita jangan jauh dari orang-orang yang solih. Ingatan kita jangan jauh dari orang yang solih. Roh kita jangan jauh dari orang-orang yang soleh. Hati kita jangan jauh dari orang-orang yang soleh. Karena tadi kita sudah mendengar manaqib yang sudah diungkapkan, diceritakan, dibacakan oleh Ustadz Ahmad Zaini yang sudah cukup panjang lebar buat kita. Kita menyadari bahwa seperti apa tadi riwayat kehidupan atau manaqib dari Sayyid Abdul Karim As-Samman Al-Madani yang kita hauli malam hari ini, yang kemarin hari Minggu dihauli di Kota Bangun Seberang, di Pelalam Pelabaru atau Desa Sangkuliman, yang juga alhamdulillah ulun juga bisa hadir di sana. Dan malam hari ini alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah bersama-sama di majlisnya Habib Abdullah ini, majlisnya warga Margasari dan sekitarnya, yang kita yakini bahwa ketika dibacakan manaqib aulia Allah, tanzilur rahmah,
Allah menurunkan rahmatnya, dan kita yakini bahwa kita yang hadir ini pasti akan mendapatkan rahmatnya. Rahmat sekolah. Ketika kita sekolah yang disodorkan ke kita, yang menjadi idola kita ulun kira kemarin tuh yang hebat tuh John Locke, Schopenhauer, hafal gue iya, Karl Marx. Memang itu yang diidolakan, seolah-olah beliau itu menguasai ilmu luar biasa. Nah, ngarannya kita kada paham. Iya. Jadi ulun waktu kuliah itu termasuk menutup mata hati, kada kenal. Apalagi lawan Rasulullah. Karena mereka anggapkan hebat nang ini. Inggi. Lawan teorinya, teori tabula rasanya, teori nativismanya. Apanya tuh bisma? Orang kada paham juga. Pian juga sama juga kada paham. Inggi. Nah, nang itu dahulu diidolakan. Setelah ulun ini berjalan menuntut ilmu, kemudian kembalilah berputar-putar ilmu. Ternyata itu keliru, ternyata itu salah. Kenapa itu menutup mata hati kita? Ternyata Sayyid Abdul Karim As-Saman Al-Mandani ketika melajari Datuk Kalampayan, sampai Datuk Kalampayan itu menguasai 35 pan ilmu, termasuk matematika, termasuk biologi, termasuk kimia, termasuk fisika, termasuk antriologi, termasuk ahli geografi. Datuk Kalampayan 35 pan. Ulun nyambatin 35 aja kada hafal. Kalau pian kada percaya, buka ensiklopedia Islam jilid 2, ada di situ. Ulun setelah terbuka, gitu kan. Ulun kira kemarin tuh Kalampayan tuh hebat baca doa, baca kunut, baca talqin. Sekalinya kada itu aja. Lalu tahulah bungulnya seorang nek. Dahulu ketika orang belajar bahasa Inggris, ada hakun belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena pemikiran kita, kan ada juga karena malaikat menakuni ketika mati, what's your God? Siapa Tuhanmu? Kan ada, mesti marot buka. Pemikiran itu terhendak bahasa Inggris. Sekalinya Datuk Kalampayan, Masya Allah, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Perancis. Ayo, bahasa Arab pun sudah ulun kira dulu guru kita, Guru Zaini bin Abdul Ghani kada bisa bahasa Inggris. Ulun kira sekalinya ketika ada perempuan orang Inggris datang ke rumah Sidin Bemalang, Sidin komunikasi dengan itu bahasa Inggris karena itu kada bisa bahasa keluar. Enggak, bahasa Muntager bisa, bahasa Horgading bisa. Guru bahasa Inggris. Itulah bini-bini itu minta nikahi. Cuma Sidin gak ada hakun. Itu aja. Ulun salah aja ketawari ulun. Nah, kita melihat dia orang-orang yang ulama dahulu itu ilmu tidak apa-apanya. Yang bisa mengukur laut sekian dalamnya, sekian apanya, semili pun tidak selisih. Itu makanya Belanda pun kagum dengan Datuk Kalampayan itu. Di mana sih dapat ilmu? Nah, dari orang-orang solih di atas. Karena al ilmu nurun, ilmu itu nurun. Nah, cuma kan kayak cahaya lampu begini. Jadi ternyata ilmu matematika itu nurun. Ilmu fisika, ilmu apa lagi? Ilmu santet nur. Ilmu membuang angin. Dua nur. Nah, kan gitu. Nah. Jadi ilmu nur. Ada kita ini dulu, ada paham.
Makanya di dalam Al-Qur'an itu ternyata sudah umal wa malam yakul lahu nur wa malahu min nur. Amun orang tuh kada mau masalah nur seumuran sampai mati kada tahu di nur. Padahal ilmu kesempurnaan yang didapatkan oleh Sayyid Abdul Karim As-Saman Al-Madani ini adalah memesrakan nur yang ada di diri Sidin, memesrakan roh yang dijadikan Tuhan dari nur Muhammad, memesrakan diri dan jasad Sidin yang dijadikan, sekalipun jasad ceritanya ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur api, ada unsur angin, semuanya itu min nur, dijadikan Tuhan dari nurnya Rasulullah. Makanya Sidin ini diajari oleh guru Sidin dua di atasnya. Kayak apa memesrakan nur yang ada di roh, yang ada di jasad, dua mesra nur itu, sehingga nur itu dijadikan Tuhan dari nurnya Rasulullah. Istighraqlah nur itu kepada nur Rasulullah. Nang ini nang diamalkan Sidin, jadi sempurnalah nangarannya ilmu hakikat tadi. Tahu Sidin nang mulah nur itu siapa? Ya pasti Allah lah. Nang memutar balikkan nur itu siapa? Ya Allah. Yang memesrakan antara nur dan nur jasad itu siapa? Ya Allah. Mengistighrakkan nur itu tadi kepada nur Rasulullah siapa? Ya Allah. Itulah yang disebut dengan ma'rifat. Maka sempurnalah ma'rifat. Dengan amaliyah itulah beliau ini diberikan Tuhan karunia. Ada dulu kita kada paham, kada mengerti. Coba pian buka kitab Wajah Sampai Kaputing, kitab orang Banjar yang mengarangnya itu adalah Kiai Mahmud Hasil bin Kiai Haji Muhammad Hasil. Masih hidup Sidinnya pimpinan pondok pesantren Gunung Jati di Palangkaraya. Sidin itu sempat belajar dengan Kiai Haji Abdul Syukur Teluk Tiram. Kiai Haji Abdul Syukur itu pernah pulang belajar dengan Kiai Haji Abdul Syukur juga ngarannya nang lawas di Mekah. Kemudian nang ini belajar juga dengan Sayyid Amin Qutbi Mekah. Belajar juga dengan Syekh Zaini Dahlan, belajar juga dengan Syekh Masad. Kemudian Sidin ini belajar pula sempat dengan Sayyid Abdul Karim As-Saman Al-Madani yang kita hauli ini. Sidin ini di bawah bimbingan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan langsung dipimpin oleh Rasulullah. Kan kayak gitu. Makanya ujar itu amal ini tadi. Kalau kita lawan Sesaman Al-Madani ini patuhlah biar ulun yakin mana ada marga sari patuh lawan Sesaman Al-Madani itu bakula Jakarta. Nggih kemarin waktu anu dikesahkan guru Mauludi apa aja Sesaman itu orang Banjar lain, orang Kalua lain, orang Sangkuliman lain, orang Kutai lain. Sidin orang Arab, lahir di Madinah, hidup di Madinah, menuntut ilmu di Madinah, mengamalkan ilmu di Madinah sampai wafat di Madinah. Kada pernah datang ke Margasari Sidin? Kada pernah. Tetapi ini masalahnya, ya kah? Gambar Sidin masuk di daerah kita, ya kah? Tapi yang kita berharap itu bukan hanya gambar Sidin yang masuk, roh Sidin yang masuk, ya kan? Nah oleh karena itu pian, supaya pian dekat dengan Sesaman Al-Madani, kiau roh Sidin, supaya datang ke rumah pian. Ahlan wa sahlan bi qudumai ruhukum ya Sayyid Abdul Karim As-Saman Al-Madani fi qalbi wa fi baiti wa fi
biladi. Kan gitu. Oleh karena itu pian tahu bahwa la ya'riful wali ilal wali, tidak akan kenal wali kecuali wali juga. Tidak kenal aulia kecuali aulia juga. Maka aulia ini selalu komunikasi. Inggih. Secara apa lo komunikasinya? Secara rohani. Timbul orang bahasa ini. Emang kau ngomongnya roh itu Pak? Kau kadikiau roh itu. Nah, ya bisa lah. Kau dikiau. Contohnya Jai Langkung aja bisa dikiau. Jai Langkung datang Jai Langkung nang kakaruan, apalagi nang karuan bujur deh orang soleh. Cuman yang menjadi masalah kita kada bisa mengiaunya. Itu aja, ya kan? Kita nggak bisa mengiaunya. Kayak apa supaya bisa? Ya belajar lah. Mungkin kada belajar kada bisa. Burung walet itu mun salah memorinya. Pasang aja memori bubut situ. Ya kalau ada hebah bubut sing apaan lah. Makanya dicarilah memori yang suaranya tuh mirip bujur dengan suara burung walet. Makanya wah ini baharatan suara. Bedanya harap suaranya telakasinya masuk. Nang kedua belajar wiritannya supaya burung itu mau masuk. Kayak apa caranya? Kan gitu nang dicari. Kayak apa caranya? Nang ampunnya mulahkan rumahnya tingkat 4. Nang ampunnya hatap daun. Iya, harus rumah walet daripada rumah nang mulah. Tuh. Ini terbalik. Padahal nang diharap itu nang apa? Liurnya benar kan? Ya kan? Tapi yang burung walet itu nang diharap liurnya. Lain kata liurnya kada diharap. Kenapa? Karena liurnya itu ada zikirnya. Pian pernah melihat anu walet mola sarang. Kayak gitu pian. Coba ya pian masuk ke dalam tuh, tungguin. Nang inya mulah sarang tuh, nya kayak gitu. Pian kalau inya mulah sarang itu kayak gitu, biar ada di bawahnya pian itu bergerak. Jadi ada maknanya itu pasti. Karena burung walet ini kalau nya terbang tidak pernah singgah di satu pohon pun, kelebihannya. Berapa jauhnya? Kalau menurut ujar orang ahli walet, terbangnya itu bisa melebihi dari 2000 kilometer terbangnya. Nah, bilnya baliknya masuk ke dalamnya, begitunya tahu bandanya wadahnya. Jadi inya itu menurut riwayat orang perhatikan bahwa ketika inya di situ bersarang keluar kulit tidak pernah luput inya masuk ke situ pulangnya banyak. Ada kita ini kan masuk ke kamar bisa masuk ke kamar mintuha. Karena kalau inya hafal. Nih orang solih. Orang solih itu hatinya ini tajam diberikan Tuhan. Hafalnya tinggi. Mana nurnya orang solih, mana nurnya bukan orang solih. Ulutnya pian ini dijadikan dari nurnya. Loh pian itu dijadikan nur Rasulullah. Nang ada semua ini dijadikan Tuhan dari nurnya Rasulullah. Tapi beda dengan nur Rasulullah nang ada di Sayyid Abdul Karim sama namadanya. Beda. Apanya nang membuat beda? Nah, itu pian. Pasti ada lah. Belum kada tahu juga. Tadi bisukan tadi iwak bebanang, ulahkan sambal. Wah nyaman pian. Makan sambal. Malam tadi pulang di sini diberi ulang sambal. Kok sambalnya kok kada sama rasanya ya? Padahal sama pada sambal, sama pada sambal. Tetapi kenapa kada sama rasanya? Berarti bumbunya itu nang mungkin kada sama, atau tangannya nang maulak ini kalau kada sama. Wallahu a'lam, ulun kada ngerti juga.
Mungkin nang di sana tadi nama ulang laki-laki, kalau nang di sini bini-bini, kalau juga pasti ada. Kenapa jadi beda pian? Nah itu kita lihat dulu, mesti beda. Pemberian Allah ini beda. Apa yang membuat beda? Yang membuat beda itu karena faktor musyahadahnya. Itu yang membuat beda. Musyahadahnya yang membuat beda. Oleh karena itulah beda kita dengan Sayyid Abbas Al-Mursi, beda kita dengan Sayyidi Abi Abdullah Muhammad Al-Busiri, beda kita dengan Sayyidi Sulaiman Al-Jazuli. Kenapa jadi beda? Musyahadah kita ini yang beda. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita mempelajari bahwa mudah-mudahan Allah berikan kita karunia. Karunia apa? Karunia ilmu yang kira-kira apa yang diberikan oleh Allah kepada sesaman Al-Madani yang kita hauli, mudah-mudahan Allah memberikan kita jua itu kepada kita. Makanya orang soleh berdoa, Allahumma adkhil min asrarika fi qalbi. Makanya kita membangun tengah malam pian berdoa aja, Allahumma adkhil min asrarika fi qalbi kama dakhalta asraraka fi ibadika sholihin wa fi qulubi awliyaikal muttaqin. Ya Allah, masukkanlah ke dalam hati ulun tuh asrar pian itulah, seperti yang memasukkan asrar itu kepada hamba-hambamu yang soleh. Amun kada hafal bahasa Arabnya tuh bahasa Kabuwagin, nggih kada masalah, nggih bahasa Margasari kah, bahasa Kutai kah, bahasa kita aja lah. Ya Allah, masukkan pangna asrar pian ke dalam hati ulunnya, seperti yang masukkan asrar itu ke dalam hatinya hambamu yang soleh, seperti Sayyid Abdul Karim As-Samad Al-Madani, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seperti Datuk Kalampayan, seperti guru ulun Kiai Haji Zaini bin Abdul Ghani. Berdoa kita, meminta kita kepada Allah supaya asrar itu dimasukkan ke dalam hati kita. Nah ini yang membuat berbeda. Nah apa itu asrar? Ulun tidak tahu juga. Pokoknya asrar itu iya. Asrar itu Allah mengampunnya. Jadi kita minta kepada Allah supaya Allah masukkan, karena asrar ini dimasukkan oleh Allah ke dalam hati hamba-hambanya yang soleh. Semua asrar itu dimasukkan oleh Allah ke dalam hatinya para aulia. Mun Allah memberi, nah, itu orang asalnya mu'ul bandar di bahasa Banjar, nggih, atau bahasa kita buntat haliling, nggih. Begitu dimasukkan oleh asrar ini yang tadinya buntat haliling, dirubah oleh Allah 360 derajat. Contoh pian Robi'atul Adawiyah itu kan apa ya? Penghibur nang dihibur tuh laki-laki di zamannya, zaman itu. Nah, penghibur tuh kalau kita melihat di Arab, menari-nari sambil ya macam-macam lah, kalian ngerti lah kayak gitu ya. Hanya menghibur nang hatinya pusang, nang menghibur orang nang pusang menghadapi corona. Ya kan gitu, menghibur. Begitu dimasukkan oleh Allah asrar ke dalam hati Robi'atul Adawiyah, dirubah oleh Allah 360 derajat sehingga beliau menjadi aulia di kalangan bini-bini. Ayo. Di kalangan bini-bini. Seperti apa Allah memasukkan asrar itu ke dalam hatinya Ruqayyah, dijadikan oleh Allah aulia. Seperti Allah masukkan asrar itu ke dalam hatinya Sayyidah Nafisah, dijadikan oleh Allah aulia. Begitu asrar itu dimasukkan oleh Allah ke dalam hatinya Sultanah binti Ali Az-Zabidi, jadi aulia. Sehingga Imam Syafi'i pun sempat belajar dengan Sultanah binti Ali Az-Zabidi yang sekarang itu dijarahi orang ke rumah beliau, kubur beliau, kubah beliau. Bini-bini. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau asrar itu masuk ke dalam hati orang Margasari, itulah dirubah oleh Allah
siapa aja. Nah, apa kita? Lah kita ini upaya kita cuma berdoa aja. Amun hendak nang kaya Sayyid Sesama Al-Madani umur 7 tahun hafal Quran, kita udah lewat. Ada kawat dah kayak gitu dah. Umur 9 tahun Sidin sudah menguasai ilmu agama, apalagi mazhab Syafi'i. Kita pun kada kuat. Nggih, kada kuat dah. Biar dimodal lagi wakwadisa. Kada kuat juga sudah. Satu-satunya jalan ada kemungkinan berdoa kepada Allah supaya Allah memasukkan asrar itu. Ketika dimasukkan asrar itu, nah Allah berikan dengan asrar ini Allah merubah. Ya, dengan asrar ini Allah merubah. Merubah apa? Merubah cara ibadah, merubah cara musyahadah, berubah cara. Makanya pian Yulan kalau kita membaca kitab tadi Wajah Sekeputing pian melihat kayak apa istinjanya lengkap, istinja syariat, istinja hakikat, istinja ma'rifat, wudu syariat, wudu hakikat, wudu ma'rifat, amal ibadah, amal syariat, amal hakikat, amal ma'rifat lengkap. Makanya kemarin menceritakan bahwa Sayyid Abdul Karim As-Saman Al-Madani ketika asrarnya diberikan oleh Allah dengan amaliyah beliau yang panjang sehingga diberikan Tuhan karunia dan disebut karomah diberikan Tuhan, itu adalah faktor amaliyah yang sempurna itu, sehingga sudah diberikan oleh Allah melihat bahwa nang ibadah kepada Allah itu adalah nur nang Nur Muhammad yang ada di dalam dirinya. Nang membaca istighfar Nur Muhammad itu, nang membaca selawat Nur Muhammad itu, nang ibadah Nur Muhammad itu, yang berdoa munajat kepada Allah pun nur itu. Gitu. Makanya kadang-kadang juga ada juga pian orang maniuk banyu tawar makbul, nggih dikabulkan Tuhan. Padahal yang lain tuh maniuk bisa itu. Sama ibarat bisa niup, cuma isi tiupannya aja hendak kadang berbeda-beda itu. Iya, ada orang anak meniup banyu berjam. Kenapa? Memunculkan nurnya, jasadnya. Nur inilah yang munajat meminta kepada Allah. Padahal bacaannya kena hatap 2 bidang. Habib kenapa? Habib betilantang, Habib bersilih betilantang, pelongsor beranak. Bacaannya tahu dah. Nang ujungnya tampurung bulu-bulu. Wahai nang ada dalam perut menika hendak keluar 7 lubang nang kaluan bacaannya. Cuma makbul. Ayo, coba pian membaca, ada harapan makbul. Karena beda. Nah, itu tadi makanya kalau kita melihat itu memang bedalah apa yang diberikan oleh Allah karunia kepada yang soleh-soleh. Karena faktor itu, makanya Sidin melajari Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayan melajari pulang anak-anak dan cucu-cucu Sidin. Sehingga lihat di juriat Datuk Kalampayan yang diberi Tuhan karunia nang, tapi Datuk juriat Sidin nang yang dapat ilmu itu nang kada dapat sama sama juga. Mau juriat kada juriat kah? Ya. Nah makanya ulun pasti kemarin menceritakan bahwa ada Habib Abdul Qadir Al-Hasani. Julun Sidin kan sama Padil Hasani, tapi Julun pastikah orang juriat Al-Hasani itu dapat barokah dari Syekh Abdul Karim Al-Madani? Belum tentu. Belum tentu. Orang yang kada terhubung juriat nasabnya kepada Syekh Abdul Karim pastikahnya kada mendapat barokahnya? Belum tentu. Kayak apa?
orang yang dapat barokah Sayyid Abdul Karim As-Saman Al-Madani, orang yang terhubung hatinya sama beliau, orang yang terhubung ingatannya sama beliau, orang yang terhubung ruhnya sama beliau. Bisakah dihubungkan? Bisa. Ruh kita bisa kita hubungkan dengan ruhnya Sayyid Abdul Karim. Allahumma alhiq ruhi bi ruhi Sayyid Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Ya Allah, hubungkan ruh ulunnya dengan ruhnya Saman Al-Madani. Kenapa? Karena ruh sidin dijadikan dari nurnya Rasulullah Nur Muhammad, ruh kita pun dijadikan Tuhan dari Nur Muhammad. Maka bila sama bisa ketemu. Itulah ujar Nabi, al-arwahu ajzadul mujannadah, ija talapa ikhtalafa, ida ikhtalafa ikhtalafa. Ruh itu dijadikan Tuhan itu berkelompok-kelompok pian. Bilanya cocok maunya terkumpul, bilanya kada cocok ikhtalafa mesti kada mau terkumpul. Ikhtalafa itu artinya tahambur, kada mau terkumpul. Iya. Itu pian buktikan nang ahli catur itu siapa kumpulannya, mesti nang ahli catur juga. Nang kada ahli catur mana mau kumpulan nang ahli guplah tak kumpul. Nang ahli guplah juga nang kada ahli guplah mana mau. Nang ketujuh bahabsi tak kumpul lawan guru-guru nang ketujuh bahabsi, nang kada ketujuh bahabsi hai jauh wani memutar kemek. Iya, mek masuk ke sana. Mahal orang guring ini ya. Putar mek itu pulang. Ada juga yang wani menurunkan corong mek. Kenapa? Kada ketujuh dihabsi. Santu Pak. Jadi kada kawa. Jadi nama anak ketujuh, nang ketujuh bebini banyak. Tak kumpul. Ketujuh tak tai itu Pak. Nah kayak gitu. Nah jadi kayak gitu pian nyata kita. Oleh itulah, oleh karena itu. Mudah-mudahan satu kita tadi berdoa, mentah bangun malam berdoa aja pian, biar kada sembahyang berdoa aja. Di bawah sembahyang lebih baik. Ada kita membangun malam tuh paling corok koban, habis rokok sebatang guring pulang, atau bangun malam macul tali selawar. Tuh. Jadi jangan kada ingat berdoa. Maka apa aja anu jah kada ada harapan ulun ya. Satu kada ada keturunan orang alim yang kada kawa kayak gitu ya kan. Makanya julun kada mesti pian. Makanya nang malam waktu duluh deuri lu badahan kula orang nang ijabah doanya tuh belum tentu nang alim. Ulang ijabah doanya tuh belum tentu nang pintar baca kitab. Nang ijabah doanya belum tentu nang lawas di pondok, belum tentu. Jululun, belum tentu. Ya tergantung. Nah, itu Guru Udin yang ketawa tuh. Julun, Guru Udin ini berdoa panjang, tapi kalau dikabulkan Tuhan. Ada yang kata kakaruan dilihat, kayak buntat halilik dikabulkan Tuhan. Apa buktinya? Inya begini 3. Ada seorang berdoa anak begini 2, ada kabul-kabul. Hanya bangun sini berceramah membalas. Jadi kalau kawaya kalau bisa kita belum, makanya belum ada kan, belum tentu doa ulun lebih ijabah daripada doa pian-pian. Jangan-jangan doa pian lebih ijabah pada doa ulun. Nah itu masalahnya. Oleh karena itu kita melihat kenapa jadi aulia itu doanya diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena hatinya, musahadahnya, hubungan rohnya ini dengan Rasulullah luar biasa. Makanya bujur sidin tadi, kalau kita kuat berpingkut lawan Saman Al-Madani, berarti kita kuat pula berpingkut dengan Rasulullah, karena beliau adalah orang yang panapi Rasulullah. Sudah ya? Jadi tinggal itu kita ujar kita itu berpingkut pian, berkekuatan berpingkut di mana aja pian. Cuma pian anak berpingkut, pingkutilah pohon yang hidup. Jangan berpingkut pohon mati. Bila berpingkut pohon mati, kada berbuah. Ya kan? Tapi bila berpingkut pohon yang hidup, ada harapan berbuah. Ya, kecuali terpingkutnya rambutan laki, itu mah kamu ada tahu. Artinya ulun kada menghina semua guru kada, tapi pingkutilah guru yang itu guru menghantarkan pian ke Rasulullah. Itu dulu.
Makanya itu guru majazi. Tapi guru majazi itu menghantarkan kita, menghantarkan pian-pian kemana? Kepada guru yang hakiki. Siapa guru yang hakiki? Rasulullah. Bilanya sudah modal itu, nah itulah sudah karena diberikan Tuhan karunia, pemberian Tuhan. Itu udah urusan Allah. Ini itu urusannya prerogatif Allah memberi itu apa. Yang penting kita sudah kayak gitu. Makanya kita harapkan bahwa ru'yatul matbu. Siapa yang kita umpati? Kita melihat yang kita umpati itulah. Mata kita ini diarahkan kepada yang kita umpati. Hati kita diarahkan kepada yang kita umpati. Ingatan kita diarahkan kepada yang kita umpati. Apalagi musahadah kita arahkan kepada yang kita ikuti. Biar aja lagi. Siapa yang ikuti? Terserah aja. Nah, bila pian kuat mengikuti orang soleh, berarti orang soleh akan menghantarkan pian ke Rasulullah. Siapa orang solehnya? Ya tergantung aja. Orang soleh banyak. Siapa aja. Nah, kalau pian mengikuti guru Zaini, pasti guru Zaini ada kaitannya guru Sarwani Abdan Bangir. Sidin ada kaitannya dengan Sayyid Amin Qutbi Mekah. Sidin ada kaitannya dengan Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayan ada kaitannya dengan Sesaman Al-Madani. Sesaman Al-Madani ada kaitannya dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ada kaitannya dengan Rasulullah. Nah, kada bisa kada. Dan bilanya lawan Rasulullah, kalau sampean cari lagi, mesti Rasulullah itu dengan Allah Subhanahu wa taala nang tukang bariin segala-galanya. Nggih. Jadi pemberian itu dari Allah mesti lewat. Makanya ujar ulun ingat ujar guru Zaini bin Abdul Ghani, ikam kalau hendak sesuatu buka kerannya dari Madinah. Jadi kerannya itu dari Madinah. Nah, apanya? Ilmunya dari Madinah. Apalagi hidayah dari Madinah, taufik dari Madinah. Nah, apalagi rahmat dari Madinah. Buka kerannya Jarsidin dari Madinah. Oh, ternyata Jarsidin kerannya itu kalau sampai ke Margasari. Enggih, kerannya kalau sampai Margasari pasang pipa panjang. Ya kan? Pisang pian aja. Pasang pipanya. Aja berapa batang itu pipa. Sampai ke Margasari. Sampai kemana? Ke Madinah. Ya. Amunnya kada kawapian masang pipa ke Madinah. Kasekumpul aja lah kan. Pipa pian lah. Barang aja pipa tuh mau pipa nang ledeng tuh kah? Inggih mau nang apa tuh? Selang plastik tuh aja kah? Yang penting sampai. Itu aja. Bah kada kawa aja kuno karya itu kalau ganang nang halus. Yang penting sampai. Itu aja. Oh, jar kada kawal ini memang itu ngalih bana. Sudah jauh ini melanggar lautan dan sebagainya. Oh, wah ini adalah canggih. Mana alat canggih? Pakai apa? Satelit. Ulun metihi tadi dihiga tadi Guru Ahmad Zaini buka laptop. Dulunya anak apa dia jadi sini? Sekalinya membuka Google. Mbah Google. Karena kan banyak orang berguluan Mbah Google. Salah kebetulan Mbah Google tuh. Karena Mbah Google itu bisa menyalahkan kita. Ada kalau nang bermobil supirnya apa? Map kan apa? Gitu kan? Kiri jadinya. Kiri 100 meter kanan jadinya. Kanan. Sekalinya kan putar kan sampai. Sekalinya salah. Bisa salahkannya juga. Aduh, kada kawa juga. Jadi itu kada kawa diambil patokan. Jadi nang Google Map itu kada diambil patokan. Iya kan? Jadi artinya pian guru. Kamu dah guru nih. Kan banyak nih. Banyak guru di Indonesia nih. Kada kawa semua nang pian begote. Amun nang mengikuti itu pas marahkannya, alhamdulillah. Munnya luput, nah sama pada luput. Nah gitu aja. Jadi ulun memadai artinya pian aja bisa memilih, ya memilih dan memilah. Dah. Ulun kada menjelekkan guru-guru kada, cuma artinya
Guru Zaini pernah melajari kita bahwa ikam kenan aku kedada lagi ujar sidin. Kalau ada guru nama hantarkan ikam kepada Rasulullah umpati, bila guru itu kada menghantarkan Rasulullah kadu sadu umpati selesai ya. Jadi alhamdulillah, cuma alhamdulillah kepada kita utamanya di Kalimantan Timur ini ya, baik Samarinda, di Tenggarong dan sekitarnya masih banyak guru-guru kita yang menghantarkan kita kepada Rasulullah karena buku karena kitab yang dibaca itu adalah kitab orang-orang soleh. Ulun kira dahulu kayak kisahnya ya, karena ulun dulu kan terbaca kitab orang soleh itu, jadi kada paham nang terbaca itu dari kitab Askopan Hawa, John Locke, Kalma itu nang kita baca, dikira itu wah hebat sekalinya kada. Nah, ulang kisahkan nang apa? Said Amin Kunbi Mekah itu Sidin mengajar muridnya, semua Sidin Bari nilainya 10. Nang pintar 10, setengah pintar 10, nang bungul pun 10. Diberi nilai 10 semua. Waktu rapat jadi takunnya kenapa pian bari 10, ada orang kan beda-beda. Ujar Sidin, pemurah tuh kan baik. Pemurah baik. Dah, sekalinya nang bari Sidin 10 tuh semua jadi aulia. Ayo, ada kegampang-gampang. Semua nang Sidin bari jadi aulia. Tapi mun guru kita di SD wah ini bari 10 semuaan susah juga jadi aulia. Karena apa? Karena gurunya kada aulia. Karena gurunya kada wali. Hantu aja tuh yang bilanya gurunya wali, besar kemungkinan muridnya juga banyak yang jadi wali. Nang mau empati menuruti ujar Sidin. Nah, karena itu kita berharap mudah-mudahan yang peringatan manakib Sesaman Al-Madani dan haul Sidin ini itu adalah membawa kebaikan buat kita dan mengarahkan hati kita selalu terpaut dengan Sidinnya dan Sidinnya terpaut dengan Rasulullah. Jadi ke situ kita berpingkut, ke situ kita umpati. Mudahan karena Allah memberikan kita sempurna amal kita nang zahir, nang hakikat dan ma'rifat. Jadi tadi istinja lengkap syariat hakikat makrifatnya, wudu lengkap syariat hakikat makrifatnya, amal ibadah kita lengkap dengan syariat hakikat dan makrifatnya yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Belajar kita seperti apa, karena menuntut ilmu itu wajib dari buayan sampai ke liang lahat. Kitabnya banyak sudah. Inggi biar mau kitab Risalah Ibadah Istighroqi wal Pana fi Anwaril Muhammadiyah ada, kitab Seruntang lawan Rasulullah ada, kitab Wajah sampai ke Puting ada. Itu nang Arab Melayu namun kita biar baca. Kalau baca nang kitab nang itunya ada apa Aiqudul Himam karangan Syed Ahmad bin Muhammad Ujaibah Al-Hasani ada, kitab At-Tabaqatul Kubra ada, kitab Bughyatul Mustarsidin ada, kitab Wujudun Nabi fi kulli zaman wal makan ada. Jadi ada aja sudah kitabnya. Nah, ada lagi kitab lagi yang kita membaca, yang orang jarang membacanya, Khazinatul Asrar. Ada kitab Khazinatul Asrar. Nah, karena menyepian sempat terbaca. Makanya ulun di majelis ulun itu waktu sejam ulun baca kitab sampai 5. Tabarukan aja, istumat, dah saya gitulah. Supaya kitab itu baca, karena tamat ganti pulang kitabnya. Yang tabarukan aja. Makanya ulun wah ini berpilih banyak membaca kitab orang-orang solih yang menghantarkan kita kepada Rasulullah. Nah itu supaya apa? Supaya kita bisa ru'yatul matbu bi kulli syai'in, bisa melihat orang yang kita ikuti setiap saat. Al matbu wa Rasulullah, nang diumpati itu ialah Rasulullah. Ternyata Sesaman Al-Madani mengumpati Rasulullah, Datuk Kalampayang mengumpati Rasulullah, guru kita Guru Zaini bin Abdul Ghani mengumpati Rasulullah, Kiai Hamid Pasuruan mengumpati Rasulullah, Habib Abu Bakar Gresik mengumpati Rasulullah. Berarti kesana semua anunya fokusnya. Makanya jadi ikam jaka kawan melihat tuh, lihat aja Rasulullah itu. Nah, kayak apa caranya? Udah. Makanya mau melihat nang anggur nih,
Jangan anggurnya nang dilihati, tapi asrar anggur itu jadikan Tuhan min nuri Rasulullah. Tahun apa kan kuning-kuning nih? Ulang pada kan tiwadak tadi lain, tapi susunannya kayak tiwadak. Oh sekalinya agar-agar. Ini ujar agar-agar Golkar gini. Kenapa warnanya kuning? Padahal bisa ya, agar-agar tidak ulah ada kuning warnanya. Cuma supaya menarik warnanya itu ya. Tapi jangan melihat agar-agarnya. Nang dilihat itu asrornya. Bila memakan asrornya ini nang masuk ke dalam perut kita. Nah, kayak gitu loh. Lihat ya semuanya banyak juga asrarnya nang dilihat. Itulah nangarannya al-madbu huwa Rasulullah. Nah mudah-mudahan ulun sekedar melengkapi ini nang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan ini membawa manfaat dan dari kehidupan amal ibadah kita, menyempurnakan iman kita dan menyempurnakan pula niat dan amal ibadah kita. Semoga kita dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang soleh, sempurna syariat, sempurna hakikat dan sempurna ma'rifat. Wa ala hadhihi niyyah kama nawa ibadus salihun bisirin nabi wa alin nabi wa bisirin suratul Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika ya Rahman bi nabiyina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, malam hari ini kami munajat kepadamu ya Allah, kami berwasilah ya Allah lewat kekasihmu Rasulullah dan lewat hambamu yang soleh Sayyid Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Kami munajat kepadamu ya Allah. Allahumma adkhil min asrarika fi qulubina. Ya Allah, masukkanlah asrarmu ke dalam hati-hati kami ya Allah. Kama dakhalta asraraka fi qulubi ibadikas salihin wa fi qulubi awliyaikal muttaqin. Sebagaimana asrar itu engkau masukkan ya Allah ke dalam hati hamba-hambamu yang soleh dan auliamu yang muttaqin. Ya Allah, Allahumma ja'al qulubana muta'alliqatan bi ibadikas solihin. Ya Allah, jadikan hati kami ini ya Allah yang selalu terpaut, terhubung kepada hati hambamu yang soleh. Wa alhiq arwahana ya Allah bi ruhi nabiyinal karim. Ya Allah, hubungkan ya Allah ruh kami kepada ruh kekasihmu Rasulullah. Allahumma ya jami'an nasyama la raiba fihi. Ya Allah, Engkaulah yang mengumpulkan semua hamba-hambamu ya Allah. Yauma la raiba fi, baik ketika di dunia maupun sampai ke hari akhirat. Allahumma jma' bainana wa baina nabiyinal karim. Ya Allah, kumpulkan kami ya Allah bersama nabimu ya Allah, bersama kekasihmu Rasulullah. Yaqzatan wa manama, baik kami itu waktu bangun maupun kami waktu tidur ya Allah, kumpulkan kami dengan kekasihmu Rasulullah. Allahumma ya nuran nur ya mudabbiral umur balligh anna ruha sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahiyatan wa salama. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah yaumal qiyamah innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib, arsalna ilaika bil habib sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahim wal muslimin qarib. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang terima kasih atas segala sesuatunya dan mohon ampun maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah atau pembacaan manaqib dari guru kita Kiai Haji Saifuddin Marzuki. Mudah-mudahan kita berataan bisa berpingput bersama-sama beliau menuju ke
pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk acara yang selanjutnya penutup, mari kita tutup acara pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ulun selaku pembawa acara minta maaf, minta halal, minta ridho, dan ulun juga mewakili ayahanda Habib Abdullah minta maaf jika di dalam pelayanan kami ada kekurangan dan kekhilafan. Al-insan makhlul khata wan nisyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.